Jadi Ustadz ulangi, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kita bisa melakukan pemetaan titik sembarang ya, atau sembarang titik. Tetapi metode pemetaan sembarang titik ini memiliki kelemahan, di mana kalau kita memilih titik yang salah untuk dipetakan, maka grafik fungsi kuadrat yang kita dapatkan bisa jadi tidak utuh. Misalkan grafik fungsi kuadrat bentuknya kurva utuh seperti ini ya. Nah, ternyata kita hanya memetakan bagian kiri saja, maka nanti kita hanya mendapatkan kurva bagian kiri saja, atau misalkan kalau kanan saja ya, atau bawah saja. Nah, jadi tidak utuh. Maka kita perlu mempelajari metode kedua, yaitu pemetaan titik tertentu. Nah, pemetaan titik tertentu itu titik apa saja? Nah, ini ada yang pertama sumbu simetri, kemudian nilai ekstrim, dan titik puncak. Nah, jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan titik-titik ini, maka kita akan bisa menggambar grafik fungsi kuadrat yang berbentuk kurva. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi. Maaf. Ini selain sumbu simetri, nilai ekstrim, dan titik puncak ya, kita bisa tambahkan lagi titik potong ya. Titik potong dengan sumbu X ya, dan sumbu Y. Nah, jadi kita nanti bisa cari juga di sini titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Bagaimana cara menentukan titik potong di sumbu X? Ada yang masih ingat? Nah, kalau untuk mencari titik potong di sumbu X, maka kita substitusikan nilai Y sama dengan 0. Kalau untuk titik potong di sumbu Y, maka kita bisa substitusikan nilai X sama dengan 0 ya, ke persamaan fungsi kuadratnya. Selanjutnya ini udah dibahas ya. Kemudian ini, nah ini langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Pertama, menentukan titik potong dengan sumbu Y, kemudian titik potong dengan sumbu X ya. Nah, kalau sumbu Y itu bisa diambil ya langsung titik 0, C. Karena bentuk persamaan umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini jadi C ini adalah intercept di sumbu Y. Masih ingat ya? Oke. Ini kalau nggak salah sudah kita bahas juga ya. Ini ya. Udah belum? Yang contoh soal 114 ini. Halo? Lupa, Ustaz. Sekalian Nggak dibahas tahu. saja. Oh, belum ya? Oke. Baik, kalau gitu kita bahas. Pertama kita tentukan tipot ya, titik potong di sumbu Y ya. Oke, titik potong di sumbu Y itu di titik 0, C ya. Nah, kalau di persamaan fungsi kuadrat ini ya, ini Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Berarti C-nya sama dengan min 4 ya. Ini adalah C. Berarti titiknya di berapa? 0, min 4. Nah, begini. Kemudian kita tentukan titik potong di sumbu X sekarang ya. Nah, kalau titik potong di sumbu X, kita masukkan atau kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ya. Nah, kalau di sumbu Y tadi, titik potong di sumbu Y itu
substitusinya nilai X sama dengan 0 ya. Bisa disubstitusikan pakai ini atau langsung dimasukkan ya. 0, C. Titik potong di sumbu X, substitusi nilai Y sama dengan 0, maka kita dapatkan 0 sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Nah, ini 2 min 4 bisa kita sederhanakan ya. Dibagi 2 semua. Jadi X kuadrat min X min 2. 0 sama dengan, nah ini kalau difaktorkan, jadi X berapa sama berapa? Min 1 sama, Ini kan min 2 ya. Min 2 faktornya min 2 sama plus 1 ya. Min 2 ya. sama plus 1. Maka kita dapatkan nilai X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Maka titik potong di sumbu X adalah 2,0 dan min 1,0. Nah, begini. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan apa? Simetri ya. Garis simetri. Nah, seperti yang dituliskan di slide sebelumnya, garis simetri ya, atau XP ya. Nah, P ini menunjukkan puncak ini artinya. P itu puncak karena garis simetri itu pasti berada di X puncak. Maka kita boleh menuliskan XP. Sama dengan apa? Min B per 2A ya. Sama dengan, nah B-nya berapa? Nah, kita lihat ke ini soalnya. Ini kan Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Berarti ini A-nya 2 ya. Ini B-nya min 2 ya. Oke, jadi min B per 2A. Kita tulis min 2 per 2 kali 2. Sama dengan berapa? 2 per 4 ya, setengah ya. Oke, jadi garis simetrinya di X sama dengan setengah. Nah, untuk menentukan garis simetri ini Ustadz ajari cara lain ya. Bisa kita cari dari X1 plus X2 ya. Nah, gini. Per 2. Ini benar nggak tadi? 2 per 4 ya? Berarti ya? 1 per 2 ya? Iya. Oke, kalau pakai cara ini, oh bentar, ini di jumlah apa di kurang ya? Jumlah. Nah, jadi kalau 2, ini X1 itu ini ya, ini X1, ini X2. Jadi 2 min 1 per 2 sama dengan setengah ya. Setengah. Nah, sama. Oke, jadi bisa pakai cara ini juga untuk menentukan garis simetri. Kemudian kita sekarang menentukan apa? Nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim. Nilai ekstrim rumusnya apa? Y P sama dengan min D per 4A ya. Sama dengan min D itu apa? B kuadrat min 4AC per 4A. Oke, sama dengan min B-nya kan min 2 ya. Kalau B kuadrat berarti 4 ya. 4.
min 4 kali A-nya 2, C-nya min 4. Gini. Dibagi 4 kali A, 4 kali 2. Sama dengan min, ini berapa? 4 min 4 kali 2, 8. 8 kali min 4, 32 ya. Jadi plus 32 per 8. Sama dengan minus, ini berapa? 36 per 8. Bisa disederhanakan nggak? 36 per 8. Oh, sorry, ini minus ya. Benar nggak ini? Oh iya sih, udah kita kali ya. 9 per 2 ya? 9 per 2. Oke. Atau 4,5 ya? 4,5. Nah, sekarang kita bisa menentukan titik puncak. Oh, puncak. Nah, titik puncak itu XP, YP ya. Sama dengan XP-nya tadi setengah ya. Setengah. YP-nya 4,5. Nah, gini. Nah, sekarang kita bisa gambar bentuk grafiknya. Grafik. Oke, pertama kita buat bidang koordinat dulu. Sumbu X dan Y-nya. Loh, kok miring? Nggak lurus. Yes, inilah ya. X, Y. Oke, pertama kita kasih skala dulu ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini Y positif 1, 2, 3, 4. Kemudian ke kiri min 1, min 2, min 3, seterusnya. Ke bawah ini min 1, min 2, min 3, min 4. Oke. Nah, kita sekarang plotting titik-titiknya. Pertama, diurut ya, titik potong di sumbu X 0, minus 4. Berarti X-nya 0, Y-nya min 4. Nah, X-nya 0, Y min 4 berarti di sini ya. Ini titik 0, min 4. Kemudian titik potong di sumbu X itu ada 2,0 dan min 1,0. 2,0 berarti di sini. Ini 2,0 dan minus 1,0 di sini. Min 1,0. Kemudian apa? Titik puncak ya. Titik puncak di setengah, 4,5. Oke. Jadi X-nya setengah ya. Berarti kalau 1 di sini setengah, kira-kira di sini ya. Ini setengah. Kemudian Y-nya 4,5. Kalau di sini 4, berarti ini 4,5 kira-kira di sini ya. Ini titik 4,5. Nah, kita hubungkan. Sorry, ini minus ya tadi ya? Iya Ustaz, minus. Tuh kan. Ya maaf, makanya kok kebalik grafiknya. Berarti minus 4,5 ya, titik puncaknya ya, Y-nya. Nah, mungkin di sini ya, min 4,5. Nah, kita tarik ke bawah ya, dari X setengah tadi, Y-nya min 4,5. Jadi di sini, ini adalah titik puncak setengah, minus 4,5. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titiknya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita hubungkan dengan kurva atau garis lengkung. Nah, begini. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat
min 2x min 4. Belum selesai Ustadz. Belum Oh selesai iya, nyatet. iya. Min 4. Oke, silakan dicatat kalau perlu. Ustadz, saya agak bingungnya sama ini. Ya, yang mana Mas? Ada yang kayak itu. Negatif 4 tambah 32/8. Itu yang benar Oh negatif iya, 4 atau ini positif ya. Oke, maaf Ustadz tadi kecoret. Kita hapus titiknya ya. Nah, ini harusnya positif. Oke, gini ya. Ustadz mau tanya, Ustadz. Ya, silakan Mas. Yang mana? Yang di titik potong di sumbu X. Kalau misalkan Ya, persamaannya nggak bisa difaktorkan gimana, Ustadz? kalau misalkan, ya betul. Ini pertanyaan bagus. Jadi kalau titik potong di sumbu X ya, kan kita bisa mendapatkan dengan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusikan Y sama dengan 0, maka nanti kita bisa mendapatkan solusi ya, nilai X-nya dari memfaktorkan X. Nah, tetapi ada soal yang ternyata X-nya itu tidak bisa difaktorkan. Contohnya gimana? Misalkan Y sama dengan X kuadrat min X plus 2. Nah, ini kalau difaktorkan bisa nggak kira-kira? Ini kalau Y-nya 0 ya. Nah, ini nggak bisa difaktorkan. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, maka solusinya kita bisa menentukan X dengan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? X sama dengan apa? Min B plus minus akar B kuadrat minus 4 akar AC B kuadrat min 4C per 2A ya. per 2A. Nah, ini adalah rumus ABC. Rumus ABC. Nah, kalau tadi kita tidak bisa mendapatkan faktornya ya dengan cara memfaktorkan, kemungkinan ketika kita mendapatkan atau kita menggunakan rumus ABC nanti X-nya itu dalam bentuk akar ya. Nah, maka kalau X-nya dalam bentuk akar kan memang sulit untuk kita memfaktorkan ya. Seperti itu. Dan ini untuk rumus ABC nanti juga akan mendapatkan dua nilai X. Ya. Dari mana kok dua nilai X, Ustaz? Padahal ini kan rumusnya cuma satu ya. Nah, kita lihat di sini kan ada tanda plus minus ya. Plus minus. Dan jadi nanti kita bisa gunakan yang positif dulu ya, yang plus, kemudian yang kedua kita gunakan yang minus. Ya, nanti kita juga akan mendapatkan X1 dan X2. Gitu ya, Mas. Siapa tadi? Rifki ya? Oke, Ustadz. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang tanyakan? Kalau akar nanti plottingnya gimana, Ustaz? Kalau akar plotting gimana? Benar. Jadi kalau akar itu memang kalau di grafik ini nggak kelihatan ya. Soalnya kan kita biasanya pakai angka bulat ya. Kalau misalkan kayak gini. Nah, kita kan biasanya pakai angkanya bulat ya. 0, 1, 2, 3, seterusnya gitu ya. Nah, kalau nanti misalkan dapat nilai X-nya sama dengan akar 2, gimana?
Nah, ini coba kita desimalkan ya. Akar 2 itu kalau didesimalkan itu sekitar 1,4 sekian ya. Nah, jadi kalau 1,4, nah berarti kita bisa plotting di sumbu koordinat ini. Kalau 1 di sini berarti 1,4 itu ini ya antara 1 sampai 2 ya. Nah, sekitar sini. Ini adalah akar Ustaz, 2. Nah, mungkin sini. kondisi Ustaz. Ya, kenapa Mas Kamal? B2 kurangi 4AC dinilai ekstrim yang merupakan D. Ya, Kenapa asalnya dari inverse, fungsi inverse? inverse. Heeh. Inverse yang mana maksudnya, Mas? Yang ada di atasnya itu loh. Di Ah, atas kalimat adalah grafik fungsi kuadrat. Ada enggak X sama dengan negatif B plus AKB kuadrat kurangi 4AC dibagi 2A. oh ini ya. Rumus ABC. Ah, Ya, ini sama kayak kalau kita nyari fungsi inverse ya. Ya, betul. Memang rumus ABC ini selain digunakan untuk mencari faktor ya, untuk mencari nilai X, kita juga bisa gunakan untuk menentukan nilai inverse-nya. Kenapa gitu? Karena kalau nilai inverse kan kita juga nyari X juga kan? Ya, karena kita balik. Kalau Y-nya diketahui berarti kalau di inverse berarti kita nyari X-nya. Kan gitu ya. Ya, sama aja Mas Kamal. Bisa digunakan untuk menentukan fungsi inverse juga. Masih ingat berarti ya? Iya. Ustadz lanjutkan dikit. Tadi kalau misalkan akar 2 kan 1,4 ya. Kalau misalkan dapat akar X-nya akar 3. Nah, ini akar 3 itu sekitar 1,7 sekian. Nah, berarti di sini ya antara 1 sampai 2 agak dekat ke 2. Di sekitar sini. Nah, ini adalah akar 3 di sini. Nanti kalau ketemu kayak gini boleh pakai kalkulator ya. Ya, soalnya daripada kita bingung kan plottingnya ya, akar 2 itu di mana, akar 3 di mana, bisa dicari pakai kalkulator, nanti dapatkan nilai desimalnya. Gitu ya, Mas. Iya, Ustaz. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Slide ini sudah bisa kita geser ya. Nah, ini penyelesaian dari soal sebelumnya ya, yang sudah kita kerjakan sama ya. Jadi untuk menggambar, pertama kita tentukan ini titik potong dengan sumbu Y, kita dapatkan 0,-4, kemudian titik potong dengan sumbu X, min 1,0 dan 2,0. Kemudian titik puncaknya di ini setengah, min 4,5, sama dengan yang kita dapatkan tadi. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Mirip dengan punya kita tadi ya, cuman ini agak jelek. Nah, gini bentuknya seperti ini. Ustaz, Ya. maaf, untuk metode titik potong di sumbu X Ya. itu tadi Ya. 2x2 kurangi 2x kurangi 4 sama dengan 0. Itu berikutnya langsung x2 kurangi x. Ini. Iya. Oh iya, ini Tadi ini kita sederhanakan Mas Kamal. Jadi ini kita karena ini 2, min 2, min 4 ya, itu sama-sama bisa dibagi 2 semua, maka kita bagi 2. Nah, bagi 2 ya. Tadi saya sempat kepikiran gitu juga. Oh iya, betul. Memang ini kita bagi 2. Kalau yang kiri, ruas kiri kan 0 ya. 0 dibagi 2 tetap 0 ya. Nah, kemudian yang ini 2 dibagi 2, 1, min 2 dibagi 2, min 1 ya. Min 4 dibagi 2, min 2. Ya, asalnya dari pembagian atau penyederhanaan. Loh, ada remaining meeting time. Oh iya, tinggal 10 menit. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi gambarnya. Kemudian, nah,
Ini pada contoh 1.13 dan 1.14 ya, fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat. Ini kuadrat ya maksudnya ya. Ini kuadrat. Bukan kali 2 ya. AX kuadrat plus BX plus C. Untuk nilai A sama lebih besar dari 0 ya. Grafiknya menghadap ke atas. Bagaimana grafik fungsi kuadrat untuk A kurang dari 0? Apakah grafiknya menghadap ke bawah? Nah, untuk mengetahui hasilnya Anda ikuti contoh 1.15 berikut ini. Nah, kalau di contoh-contoh soal sebelumnya ya, 1.13 dan 1.14 yang kita kerjakan tadi, kalau kita menggambar grafiknya ternyata bentuknya adalah kurva yang menghadap ke atas. Seperti ini ya. Nah, ini namanya kurva yang menghadap ke atas. Jadi bagian yang terbuka ini di atas ya. Maka dia disebut kurva menghadap ke atas. Nah, dari soal-soal sebelumnya itu A ya, A-nya selalu lebih besar dari 0. Contoh ini tadi kan rumusnya fungsi kuadratnya ini. Y sama dengan 2x kuadrat min 2x min 4 ya. Nah, jadi ini ya, A-nya sama dengan 2 ya. Jadi A lebih besar dari 0. Nah, ternyata kalau A lebih besar dari 0 itu grafiknya atau kurvanya menghadap ke atas. Nah, sekarang ditanya ini. Kalau misalkan A-nya kurang dari 0, apakah grafiknya sebaliknya? Apakah menghadap ke bawah? Nah, kita buktikan ya. Nah, ini A-nya kan minus ya. A-nya minus ya. A-nya min 2. Jadi A kurang dari 0. Kita coba lihat grafiknya. Nah, ini penyelesaiannya. Kita langsung saja ya. Jadi seperti tadi langkah-langkahnya. Tentukan titik potong dengan sumbu Y. Dapat 0,4. Kemudian titik potong dengan sumbu X. Min 1,0 dan 2,0. Oke. Dan titik puncaknya setengah, min 4,5. Nah, ini ternyata sama ya. Jadi untuk titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu titik potong dengan sumbu X dan titik puncaknya itu sama nilainya. Sama dengan soal 1.14 tadi. Kan soalnya gini, contoh berapa tadi? 1.14 ya, itu fungsinya Y sama dengan 2x kuadrat min 2x min 4. Kemudian kalau contoh 1.15 itu fungsinya Y sama dengan min 2x kuadrat min 2x min 4. Nah, jadi hanya mengganti A-nya saja ya. Kalau ini 2, ini min 2 ya. Nah, jadi yang berubah ternyata di apanya? Ada yang berubah nggak? Ini sama ya. Maaf, ini tadi C-nya berapa? 4 apa plus min 4? Oh, ini juga dirubah ya. Nah, ini kan tadi min ya. Sorry. Ini berarti diubah ini jadi plus ya sekarang ya. Plus ini plus. Nah, kalau ininya plus 4 ya, maka ini jadi 0,4. Kalau tadi contoh 1.14, titik potong dengan sumbunya 0, min 4 ya. Sementara untuk titik potong dengan sumbu X sama ya. Min 1,0 dan 2,0. Oke, kalau gambar grafiknya nah seperti ini. Grafiknya begini. Ternyata grafiknya adalah kurva yang menghadap ke bawah. Nah, jadi kita bisa simpulkan untuk A lebih besar dari 0. Ya, ini kurvanya akan menghadap ke atas. Kalau A kurang dari 0, maka bentuk kurvanya menghadap ke bawah. Gitu ya. Nah, gini.
Untuk A lebih besar dari 0, grafiknya atau kurvanya menghadap ke atas ya, menghadap ke atas. Sementara untuk A kurang dari 0, kurvanya menghadap ke bawah. Ini udah Ustadz berikan tugas ini ya? Udah ya? Yang dulu dikumpulkan ya? Udah, Ustaz. Oke. Ini perlu dibahas? Kita bahas ya. Boleh. Boleh, Tat, boleh. Ini contoh persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan nanti X-nya. Oke, kita lakukan langkah-langkahnya. Pertama, titik potong dengan sumbu Y ya, dengan sumbu Y di titik 0, C ya. Nah, kalau ini C-nya kan 1 ya. Jadi titik potong di sumbu Y titik 0,1. Kemudian titik potong dengan sumbu X, kita substitusikan Y sama dengan 0. 0 sama dengan 2X kuadrat plus 4X plus 1. Nah, ini bisa difaktorkan nggak ini? Nggak bisa ya? Nggak Nggak bisa. bisa. Oke, berarti kita pakai rumus ABC. Terus X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Masukkan ya nilainya. Min B jadi min 4 plus minus akar B kuadrat 16 ya. Plus 4. Ini min ya? Kok kita tulis plus sih? Min, sorry. B kuadrat min 4AC ya. 4A, A-nya 2, C-nya 1. Per 2 kali 2. Sama dengan min 4 plus minus akar 16 min 8 ya. Per 4. Oke, sama dengan min 4 plus minus akar 8 per 4 sama dengan, ini kalau dibagi bisa kan jadi min 4 ya, plus minus akar 8 itu kita bisa tulis 2 akar 2 ya, per 4. Jadi X1 sama dengan berapa nih? Oh, gini dulu deh. Ini kalau dibagi jadi gini kan, min 1 plus minus setengah akar 2 gini ya. Jadi X1-nya min 1 plus setengah akar 2 dan X2-nya sama dengan min 1 min setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sekitar 0,7. Ya, berarti ini min 0,3 ya. Ini min 1,7 ya. Nah, jadi titik potong di sumbu X itu di titik min 0,3,0 dan min 1,7,0. Nah, begini. Terus langkah berikutnya kita tentukan si